Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia tanpa kota, tanpa pertanian, dan bahkan tanpa tulisan? Sulit dipercaya, bukan? Tapi begitulah keadaan bumi kita jutaan tahun yang lalu. Planet ini didominasi oleh alam liar, dan manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil sebagai pemburu pengumpul, selalu berpindah untuk mencari makanan dan tempat berlindung. Kehidupan mereka adalah tentang bertahan hidup, dari hari ke hari, mengikuti musim dan pergerakan hewan buruan. Namun, di tengah hamparan waktu yang luas itu, sebuah perubahan besar sedang menanti, sebuah revolusi yang akan mengubah takdir umat manusia untuk selamanya. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, sebuah revolusi senyap dimulai. Manusia mulai memahami siklus alam dengan cara yang baru. Mereka tidak lagi hanya mengumpulkan apa yang tersedia, tetapi mulai menanam benih sendiri. Inilah awal mula pertanian. Penemuan sederhana namun luar biasa ini mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, manusia bisa menghasilkan makanan mereka sendiri di satu tempat. Mereka tidak perlu lagi hidup nomaden. Mereka mulai menetap, membangun rumah permanen, dan membentuk komunitas yang lebih besar. Dari ladang-ladang gandum dan jelai yang sederhana, benih-benih peradaban mulai tumbuh. Di sepanjang lembah sungai yang subur, kehidupan baru mulai bersemi. Di antara dua sungai, Tigris dan Eufrat, lahirlah Mesopotamia, yang sering disebut sebagai tempat lahirnya peradaban. Di sini, bangsa Sumeria membangun kota-kota pertama di dunia, seperti Ur dan Uruk. Mereka mengembangkan sistem irigasi yang rumit untuk mengairi ladang mereka, menghasilkan surplus makanan yang memungkinkan populasi tumbuh pesat. Sementara itu, di sepanjang sungai Nil yang megah, peradaban Mesir kuno juga bangkit. Sungai Nil yang meluap setiap tahunnya meninggalkan lapisan lumpur subur yang sempurna untuk pertanian. Kedua peradaban ini, meskipun terpisah jarak, menjadi mercusuar kemajuan manusia. Dengan surplus makanan dan kehidupan yang lebih menetap, manusia memiliki sesuatu yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Waktu. Waktu luang ini memicu ledakan kreativitas dan inovasi. Untuk mencatat hasil panen, transaksi perdagangan, dan hukum, sistem tulisan pun diciptakan. Di Mesopotamia, mereka menggunakan tulisan paku pada lempengan tanah liat. Sementara di Mesir, hieroglif yang indah menghiasi dinding kuil dan makam. Tulisan menjadi alat untuk merekam sejarah, menyebarkan pengetahuan, dan membangun struktur masyarakat yang lebih kompleks. Piramida Giza yang megah dan Sphinx yang misterius berdiri sebagai bukti kejeniusan rekayasa dan organisasi sosial masyarakat Mesir kuno. Inovasi tidak berhenti di situ. Bayangkan betapa sulitnya memindahkan barang-barang berat. Lalu, seseorang memiliki ide cemerlang, roda. Awalnya mungkin digunakan untuk membuat tembikar, namun tak lama kemudian, roda dipasang pada gerobak. Penemuan ini merevolusi transportasi dan perdagangan, memungkinkan barang dan ide menyebar lebih cepat dan lebih jauh dari sebelumnya. Jalanan kuno mulai ramai dengan gerobak yang membawa hasil bumi, kerajinan tangan, dan berbagai komoditas lainnya menghubungkan kota-kota yang tadinya terisolasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, pemahaman manusia tentang dunia di sekitar mereka juga berkembang. Dengan menatap langit malam, mereka mulai memetakan pergerakan bintang dan planet. Inilah awal dari astronomi. Pengetahuan ini tidak hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi juga sangat praktis. Mereka menggunakannya untuk membuat kalender, memprediksi musim, dan menentukan waktu terbaik untuk menanam dan memanen. Pada saat yang sama, matematika juga berkembang. Sistem angka diciptakan untuk menghitung ternak, mengukur lahan, dan merancang bangunan yang megah. Pengetahuan ini dicatat di atas lempengan tanah liat dan papirus, menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Warisan dari peradaban-peradaban awal ini bisa kita lihat hingga hari ini melalui artefak-artefak
menakjubkan yang ditemukan oleh para arkeolog. Mulai dari perhiasan emas yang rumit, peralatan perunggu yang fungsional, hingga patung-patung dewa dan raja yang megah. Setiap benda ini menceritakan sebuah kisah tentang kehidupan sehari-hari, kepercayaan, dan keahlian tangan para pendahulu kita. Mereka bukan hanya benda mati, mereka adalah jendela menuju masa lalu, bukti nyata dari kreativitas dan kecerdasan manusia ribuan tahun yang lalu. Dengan struktur masyarakat yang semakin kompleks dan terorganisir, muncullah bentuk pemerintahan baru. Desa-desa kecil tumbuh menjadi kota-kota besar, dan kota-kota bersatu membentuk kerajaan. Para raja dan Fir'aun memegang kekuasaan absolut, memimpin pasukan, membuat hukum, dan dianggap sebagai perwakilan para dewa di bumi. Kekuasaan mereka meluas, menaklukkan wilayah-wilayah baru, dan membentuk kekaisaran pertama dalam sejarah manusia. Peta dunia mulai diwarnai oleh batas-batas kerajaan. Dari Akadia hingga Babilonia menciptakan sebuah lanskap politik yang sama sekali baru. Di jantung kota-kota kuno ini, kehidupan berdenyut dengan energi. Pasar-pasar yang ramai menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi. Para pedagang dari berbagai negeri datang untuk menukar barang dagangan mereka. Rempah-rempah eksotis, kain tenun yang indah, logam mulia, dan banyak lagi. Disinilah berbagai budaya bertemu, bertukar ide, dan saling mempengaruhi. Suara tawar-menawar, aroma masakan, dan hiruk-pikuk keramaian menciptakan sebuah potret hidup tentang bagaimana masyarakat manusia mulai terhubung dalam skala yang lebih besar, membangun jaringan interaksi yang akan membentuk dunia kita. Dari pemburu pengumpul sederhana yang berjuang untuk bertahan hidup, manusia telah bertransformasi menjadi pembangun kota, penemu tulisan, dan penguasa kekaisaran. Kisah lahirnya peradaban adalah kisah tentang ketekunan, kecerdasan, dan kemampuan luar biasa manusia untuk beradaptasi dan berinovasi. Fondasi yang mereka bangun di lembah-lembah sungai ribuan tahun yang lalu adalah fondasi dunia modern yang kita tinggali saat ini. Setiap kota yang kita lihat, setiap buku yang kita baca, dan setiap hukum yang kita patuhi memiliki akarnya di masa lalu yang agung ini. Dari sebuah kota kecil di semenanjung Italia, lahirlah sebuah kekuatan yang akan membentuk dunia selama 1000 tahun ke depan. Ini adalah kisah Kekaisaran Romawi, sebuah peradaban yang jejaknya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Bukan hanya tentang legiun dan penaklukan, ini adalah cerita tentang inovasi, hukum, dan bagaimana sebuah kota menjadi penguasa dunia. Mari kita mulai perjalanan kita kembali ke masa lalu, ke jantung salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Awalnya, Roma hanyalah satu dari sekian banyak pemukiman di atas 7 bukit di sepanjang sungai Tiber. Namun, ambisi dan semangat orang-orangnya berbeda. Mereka perlahan-lahan menyatukan Italia di bawah panji mereka. Fondasi awal ini dibangun bukan oleh kaisar, melainkan oleh sebuah sistem yang revolusioner pada masanya, republik. Di masa republik, kekuasaan tidak berada di tangan satu orang. Para senator, perwakilan dari keluarga-keluarga bangsawan, berkumpul di Forum Romanum untuk berdebat dan membuat undang-undang. Sistem ini dengan segala checks and balancesnya menjadi model bagi banyak pemerintahan modern. Namun, seiring Roma berkembang dan wilayahnya meluas, sistem republik mulai menunjukkan retaknya. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin melebar, dan ambisi para jenderal perkasa mulai mengancam stabilitas. Di tengah kekacauan ini, muncullah seorang tokoh yang namanya akan bergema sepanjang sejarah, Gaius Julius Caesar, seorang jenderal brilian, politisi ulung, dan penulis berbakat. Kemenangan gemilangnya di Galia membuatnya sangat populer di mata rakyat, tetapi ditakuti oleh para senator. Ketika Senat memerintahkannya untuk meletakkan jabatan dan kembali ke Roma sebagai warga biasa, Caesar mengambil keputusan monumental.
Ia memimpin pasukannya menyeberangi sungai Rubicon, sebuah tindakan pemberontakan yang memulai perang saudara dan menandai akhir dari Republik. Setelah kemenangan Caesar dan pembunuhannya yang dramatis, kekuasaan jatuh ke tangan putra angkatnya, Octavianus. Setelah mengalahkan saingan terakhirnya, Mark Antony dan Cleopatra, Octavianus dengan cerdik mengubah Roma dari republik menjadi kekaisaran. Ia mengambil gelar Augustus, yang pertama dari para kaisar Romawi. Era kekacauan berakhir dan dimulailah periode perdamaian dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dikenal sebagai Pax Romana atau kedamaian Romawi. Di bawah pemerintahan Augustus dan para penerusnya, Roma mencapai puncak kejayaannya. Simbol kekuatan dan hiburan yang paling ikonik dari masa ini tentu saja adalah Kolosseum. Amfiteater raksasa ini bisa menampung puluhan ribu penonton yang datang untuk menyaksikan pertarungan gladiator yang mendebarkan dan berbagai tontonan spektakuler lainnya. Ini adalah wujud dari kebijakan roti dan sirkus, cara para kaisar menjaga agar rakyat tetap senang dan teralihkan perhatiannya. Pada puncaknya, Kekaisaran Romawi membentang dari Britania di utara hingga Mesir di selatan, dari Spanyol di barat hingga Mesopotamia di timur. Seluruh laut Mediterania praktis menjadi danau Romawi. Bagaimana cara mereka mengelola wilayah seluas itu? Jawabannya terletak pada kejeniusan teknik dan administrasi mereka. Semua jalan menuju Roma bukanlah sekadar pepatah. Mereka membangun lebih dari 80.000 kilometer jalan raya beraspal yang menghubungkan setiap sudut kekaisaran, memungkinkan pergerakan pasukan, barang, dan informasi dengan cepat. Keajaiban teknik Romawi tidak berhenti di situ. Mereka membangun akuaduk-akuaduk raksasa yang membawa air bersih dari pegunungan ke kota-kota, memungkinkan adanya pemandian umum, air mancur, dan sistem sanitasi yang canggih untuk masanya. Bangunan seperti Pantheon dengan kubah betonnya yang megah masih berdiri kokoh hingga hari ini menjadi bukti kehebatan arsitektur mereka yang melampaui zaman. Namun, bagaimana kehidupan sehari-hari bagi warga biasa di Roma? Kota ini adalah pusat kosmopolitan yang ramai. Di pasar-pasar seperti Forum Trajan, pedagang dari seluruh dunia menjual barang-barang eksotis. Pemandian umum atau thermae bukan hanya tempat untuk membersihkan diri, tetapi juga pusat sosial untuk bertemu teman, berbisnis, dan berolahraga. Perpustakaan umum dibuka untuk mereka yang ingin belajar, sementara teater menyajikan drama dan komedi. Ini adalah masyarakat yang kompleks, penuh warna, dan dinamis. Akan tetapi, tidak ada yang abadi. Setelah berabad-abad mendominasi, Kekaisaran Romawi mulai goyah. Tekanan dari luar semakin berat. Suku-suku yang mereka sebut barbar terus-menerus menyerang perbatasan yang terlalu luas untuk dijaga. Di dalam, Kekaisaran dilanda masalah ekonomi, inflasi yang merajalela, wabah penyakit, dan ketidakstabilan politik. Kaisar datang dan pergi silih berganti, seringkali melalui kudeta dan pembunuhan. Akhirnya, kekaisaran yang terlalu besar itu dipecah menjadi dua. Kekaisaran Romawi Barat dan Timur. Keruntuhan tidak terjadi dalam semalam, melainkan sebuah proses penurunan yang panjang selama berabad-abad. Pada tahun 476 Masehi, Kaisar terakhir Romawi Barat digulingkan, sebuah tanggal yang sering dianggap sebagai akhir dari Kekaisaran Romawi di Barat. Meskipun kota Roma telah jatuh, warisannya tidak pernah mati. Reruntuhan Forum, Kolosseum, dan bangunan lainnya yang tersebar di seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah menjadi pengingat bisu akan kejayaan masa lalu. Lebih dari itu, hukum Romawi menjadi dasar sistem hukum di banyak negara. Bahasa Latin menjadi ibu dari banyak bahasa Eropa. Ide-ide mereka tentang pemerintahan, teknik, dan seni terus membentuk dunia kita. Kisah Roma adalah bukti nyata tentang ambisi,
kekuatan, dan warisan yang tak lekang oleh waktu. Setelah Kekaisaran Romawi runtuh, Eropa seringkali dianggap masuk ke dalam abad kegelapan. Tapi, apa benar masa itu segelap yang kita bayangkan? Mari kita telusuri bersama. Keruntuhan Romawi memang meninggalkan kekosongan kekuasaan, menciptakan mosaik kerajaan-kerajaan kecil yang terus-menerus berperang. Inilah awal dari sistem feodalisme, sebuah piramida sosial yang menempatkan raja di puncak, diikuti oleh para bangsawan dan ksatria, dengan mayoritas petani bekerja di lapisan paling bawah. Kehidupan berpusat di sekitar kastil-kastil megah yang berfungsi sebagai benteng pertahanan dan pusat pemerintahan. Para ksatria dengan baju zirah berkilauan menjadi simbol kekuatan militer, terikat oleh sumpah setia kepada tuan mereka. Di bawah bayang-bayang kastil, para petani menggarap ladang, menopang seluruh struktur sosial dengan hasil panen mereka. Kehidupan mereka memang berat, tetapi inilah fondasi masyarakat abad pertengahan. Namun, abad pertengahan bukan hanya tentang pedang dan kastil. Ini adalah zaman iman yang mendalam. Atas nama agama, ribuan prajurit dari Eropa melakukan perjalanan ribuan mil ke Tanah Suci dalam serangkaian perang yang kita kenal sebagai Perang Salib. Pertempuran antara tentara Kristen dan Muslim ini berlangsung selama berabad-abad, meninggalkan jejak berdarah, namun juga menciptakan interaksi budaya yang tak terduga antara Timur dan Barat. Di tengah gejolak tersebut, muncullah sebuah revolusi arsitektur yang menakjubkan, seni gotik. Gereja-gereja megah dengan langit-langit melengkung tinggi, pilar-pilar ramping yang menjulang, dan jendela kaca patri berwarna-warni mulai menghiasi kota-kota Eropa. Katedral seperti Notre Dame di Paris bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol kemakmuran dan aspirasi spiritual manusia untuk mencapai surga. Cahaya yang memancar melalui jendela kaca patri seolah membawa pesan ilahi ke dalam ruangan yang megah. Seiring dengan kebangkitan spiritual dan seni, muncullah kehausan akan pengetahuan. Universitas-universitas pertama di Eropa mulai berdiri, seperti di Bologna, Paris, dan Oxford. Awalnya lembaga ini adalah tempat para cendekiawan berkumpul untuk berdiskusi tentang teologi, hukum, dan kedokteran. Kelahiran universitas menandai pergeseran penting, di mana pengetahuan mulai diorganisir dan diajarkan secara sistematis, meletakkan dasar bagi tradisi intelektual Barat. Namun, ironisnya, saat Eropa sering dianggap gelap, dunia Islam justru sedang mengalami zaman keemasan. Para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina atau Avicenna menulis ensiklopedia kedokteran yang menjadi buku teks standar di Eropa selama berabad-abad. Al-Khawarizmi mengembangkan Al-Jabar, sebuah kata yang kita gunakan hingga hari ini. Di perpustakaan-perpustakaan megah di Baghdad dan Cordoba, karya-karya filsuf Yunani kuno diterjemahkan, dilestarikan, dan dikembangkan yang nantinya akan memicu Renaissance di Eropa. Perang Salib, meskipun penuh konflik, secara tidak langsung membuka kembali jalur perdagangan antara Eropa dan Timur. Rempah-rempah seperti lada dan cengkeh, sutra, serta barang-barang mewah lainnya menjadi komoditas yang sangat dicari. Kota-kota pelabuhan seperti Venesia dan Genoa menjadi kaya raya, memicu pertumbuhan ekonomi dan kelas pedagang baru yang kuat. Jaringan perdagangan ini tidak hanya membawa barang, tetapi juga ide, teknologi, dan sayangnya penyakit. Pada pertengahan abad ke-14, sebuah malapetaka dahsyat melanda Eropa. Wabah maut hitam yang dibawa oleh tikus di kapal-kapal dagang menyebar dengan cepat dan mematikan. Diperkirakan 1/3 hingga setengah populasi Eropa musnah dalam beberapa tahun saja. Kota-kota menjadi sepi, ladang-ladang terbengkalai. Tragedi ini mengubah struktur sosial dan ekonomi Eropa secara fundamental, mengakhiri sistem feodal di banyak tempat dan paradoksnya membuka jalan bagi perubahan baru.
Meskipun penuh dengan tragedi dan perang, abad pertengahan juga meninggalkan warisan artistik yang kaya. Para biarawan di biara-biara dengan sabar menyalin dan menghias manuskrip dengan iluminasi yang rumit dan indah. Para pengrajin menciptakan patung-patung religius yang mengharukan dan permadani-permadani raksasa seperti Permadani Bayeux yang menceritakan kisah penaklukan Inggris oleh Normandia. Seni pada masa ini adalah jendela menuju jiwa dan kepercayaan masyarakatnya. Jadi, abad pertengahan jelas bukanlah sekadar abad kegelapan. Ia adalah periode yang sangat kompleks dan dinamis. Ini adalah masa di mana feodalisme berkuasa, ksatria bertempur, dan iman membentuk setiap aspek kehidupan. Namun ini juga merupakan masa lahirnya universitas, mekarnya seni gotik yang megah, dan transfer ilmu pengetahuan yang luar biasa dari dunia Islam. Dari bayang-bayang maut hitam hingga cahaya jendela kaca patri, abad pertengahan adalah mosaik antara gelap dan terang, sebuah fondasi krusial yang membentuk dunia modern kita. Bayangkan sebuah dunia tanpa kota, tanpa pertanian, tanpa tulisan. Begitulah bumi kita jutaan tahun yang lalu. Sebagian besar sejarah manusia dihabiskan sebagai pemburu pengumpul, berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk bertahan hidup. Namun, sekitar 10.000 tahun yang lalu, sebuah revolusi senyap dimulai, sebuah perubahan fundamental yang akan membentuk takdir kita selamanya. Manusia mulai belajar bertani. Mereka menyadari bahwa mereka bisa menanam benih dan memanen hasilnya, mengubah cara hidup nomaden mereka menjadi menetap. Ini adalah percikan api yang menyulut lahirnya peradaban. Dari lembah-lembah sungai yang subur, seperti Mesopotamia di antara sungai Tigris dan Eufrat, serta di sepanjang sungai Nil di Mesir, muncullah kota-kota pertama di dunia. Lahan yang subur memungkinkan surplus makanan, yang berarti tidak semua orang harus menjadi petani. Lahirlah spesialisasi pekerjaan, pengrajin, pendeta, prajurit, dan pemimpin. Untuk mengelola masyarakat yang semakin kompleks ini dibutuhkan sistem baru. Sistem irigasi yang canggih dibangun untuk mengairi ladang, memastikan panen yang melimpah. Dan yang paling penting, lahirlah tulisan. Di Mesopotamia, bangsa Sumeria menciptakan tulisan paku di atas tablet tanah liat untuk mencatat perdagangan dan hukum. Di Mesir, hieroglif yang indah menghiasi dinding kuil dan makam, menceritakan kisah para Firaun dan dewa-dewi mereka. Peradaban-peradaban awal ini adalah pusat inovasi. Penemuan roda yang awalnya digunakan untuk tembikar lalu diadaptasi untuk gerobak, merevolusi transportasi dan perdagangan. Matematika berkembang dari kebutuhan praktis untuk menghitung pajak dan mengukur lahan. Astronomi lahir dari pengamatan bintang untuk memprediksi musim dan siklus pertanian. Penemuan-penemuan ini mengubah tatanan sosial, membuka jalan bagi terbentuknya kerajaan dan kekaisaran besar yang memerintah wilayah yang luas. Ini adalah kisah epik tentang bagaimana manusia dari pemburu pengumpul sederhana membangun fondasi dunia yang kita kenal sekarang. Sebuah warisan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang masih kita rasakan hingga hari ini. Dari sebuah kota kecil di semenanjung Italia, sebuah kekaisaran raksasa lahir, sebuah kekuatan yang akan mendominasi dunia Mediterania selama berabad-abad dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Ini adalah kisah Kekaisaran Romawi. Awalnya Roma adalah sebuah republik, diperintah bukan oleh raja, melainkan oleh senat yang terdiri dari para bangsawan. Era ini penuh dengan intrik politik, perdebatan sengit, dan ekspansi militer yang tak henti-hentinya. Salah satu tokoh paling ikonik dari masa ini adalah Julius Caesar, seorang jenderal brilian yang menaklukkan Galia dan menantang kekuasaan senat. Penyeberangannya di Sungai Rubicon menjadi simbol keputusan besar yang tak bisa ditarik kembali, yang pada akhirnya memicu perang saudara dan mengakhiri era republik.
Kemenangan keponakan Caesar, Octavianus, yang kemudian bergelar Kaisar Agustus, menandai dimulainya era baru, Kekaisaran Romawi. Di bawah kekuasaan para kaisar, Roma mencapai puncak kejayaannya. Kekaisaran ini bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga pusat inovasi hukum, teknik, dan budaya. Lihatlah Koloseum yang megah, arena raksasa tempat para gladiator bertarung demi hiburan puluhan ribu penonton. Bayangkan jaringan jalan Romawi yang kokoh, yang membentang ribuan kilometer, menghubungkan seluruh wilayah kekaisaran dari Britania hingga Mesir. Akuaduk yang mengagumkan membawa air bersih ke kota-kota, sebuah keajaiban teknik pada masanya. Filsafat dan hukum Romawi menjadi fondasi bagi sistem hukum dunia barat. Namun, tidak ada kekaisaran yang abadi. Pada puncaknya, Romawi menghadapi berbagai tekanan. Invasi dari suku-suku barbar di perbatasan, krisis ekonomi yang melumpuhkan, dan perebutan kekuasaan internal melemahkan kekaisaran dari dalam. Akhirnya, kekaisaran yang begitu perkasa ini terpecah menjadi dua, Barat dan Timur, sebelum bagian Barat runtuh pada abad ke-5 Masehi. Meskipun kekaisaran itu sendiri telah runtuh, warisannya bertahan ribuan tahun. Reruntuhan megah yang tersebar di seluruh Eropa dan Mediterania menjadi saksi bisu kebesaran Romawi, sebuah epik tentang ambisi, kekuatan, dan warisan yang tak lekang oleh waktu. Setelah Kekaisaran Romawi Barat runtuh, Eropa memasuki periode yang sering disebut abad kegelapan. Namun, benarkah era ini segelap namanya? Abad pertengahan, yang membentang dari abad ke-5 hingga ke-15, adalah periode yang jauh lebih kompleks dan dinamis dari yang sering kita bayangkan. Ini adalah era feodalisme, di mana masyarakat terstruktur dalam hierarki yang kaku, dari raja di puncak, para bangsawan dan ksatria berbaju zirah, hingga para petani yang bekerja di ladang. Kastil-kastil megah menjulang di seluruh lanskap Eropa, menjadi simbol kekuasaan dan pertahanan. Agama memainkan peran sentral dalam kehidupan abad pertengahan. Atas nama iman, perang salib dilancarkan, serangkaian kampanye militer yang menggegerkan di mana tentara Kristen dari Eropa berusaha merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Muslim. Konflik ini, meskipun brutal, juga membuka jalur kontak dan perdagangan baru antara Eropa dan dunia timur. Namun, periode ini juga ditandai oleh kemajuan luar biasa. Universitas-universitas pertama di Eropa lahir seperti di Bologna dan Paris, menjadi pusat pembelajaran dan debat intelektual. Seni arsitektur gotik mencapai puncaknya, menciptakan katedral-katedral dengan jendela kaca patri yang menjulang tinggi seolah menyentuh surga. Sementara itu, di dunia Islam, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Cendekiawan seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi membuat kemajuan signifikan dalam kedokteran, matematika, dan astronomi. Namun, abad pertengahan juga menyimpan tragedi. Pada abad ke-14, wabah maut hitam melanda Eropa, sebuah pandemi mengerikan yang memusnahkan hampir sepertiga populasi benua itu. Bencana ini mengubah struktur sosial dan ekonomi secara drastis. Abad pertengahan adalah sebuah mosaik yang rumit, perpaduan antara konflik dan iman, kegelapan dan cahaya, kemunduran dan inovasi. Periode ini, dengan segala kompleksitasnya, pada akhirnya membentuk identitas Eropa modern dan dunia di sekitarnya. Memasuki abad ke-14 dan ke-15, Eropa mulai bangkit dari bayang-bayang abad pertengahan. Di kota-kota Italia yang makmur seperti Florence, Venesia, dan Roma, sebuah revolusi budaya dan intelektual yang luar biasa lahir. Era ini dikenal sebagai Renaissance, yang secara harfiah berarti kelahiran kembali. Manusia kembali menaruh minat pada seni, sastra, dan filsafat dari zaman Yunani dan Romawi kuno.
Fokus beralih pada humanisme, sebuah pemikiran yang menempatkan manusia, potensinya, dan pencapaiannya sebagai pusat perhatian. Renaissance adalah ledakan kreativitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebut saja nama-nama besar seperti Leonardo da Vinci, seorang jenius universal yang melukis Mona Lisa dan merancang mesin-mesin terbang jauh di luar zamannya. Atau Michelangelo yang memahat patung David yang sempurna dan melukis langit-langit Kapel Sistina yang menakjubkan. Di Inggris, William Shakespeare menulis drama-drama abadi yang menggali kedalaman sifat manusia. Renaissance bukan hanya tentang seni, tapi juga tentang ilmu pengetahuan dan penjelajahan yang mendorong batas-batas dunia yang dikenal. Bersamaan dengan kebangkitan budaya ini, sebuah revolusi keagamaan mengguncang fondasi Eropa. Pada tahun 1517, seorang biarawan Jerman bernama Martin Luther menantang praktik-praktik gereja Katolik dengan memaku 95 tesisnya di pintu gereja Wittenberg. Tindakannya ini memicu reformasi Protestan, sebuah gerakan yang menyebar dengan cepat berkat penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Ide-ide baru dapat disebarkan ke seluruh benua dengan kecepatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Reformasi ini memecah belah kekristenan di Eropa, memicu perang agama, dan mengubah lanskap politik secara permanen. Renaissance dan reformasi adalah dua kekuatan kembar yang menandai akhir abad pertengahan. Ini adalah kisah tentang bagaimana Eropa terbangun, melepaskan diri dari kungkungan tradisi, dan melangkah dengan berani menuju era modern. Pernahkah kamu membayangkan hidup di masa ketika semua orang percaya bumi adalah pusat alam semesta? Selama ribuan tahun, itulah yang diyakini. Namun, pada abad ke-16, seorang astronom Polandia bernama Nicolaus Copernicus mengguncang dunia. Ia mengusulkan sebuah ide radikal. Bukan bumi, melainkan matahari yang menjadi pusat tata surya. Awalnya gagasannya dianggap gila, bahkan bidah. Tetapi ide ini menyalakan api perubahan, sebuah api yang akan kita sebut revolusi ilmiah. Api itu terus membesar. Di Italia, seorang pria bernama Galileo Galilei mengarahkan sebuah alat baru yang aneh ke langit malam, teleskop. Apa yang ia lihat sungguh menakjubkan. Bulan ternyata tidak mulus, melainkan penuh kawah dan gunung. Jupiter memiliki bulan-bulannya sendiri yang mengorbitnya. Penemuan-penemuan ini secara langsung menantang ajaran gereja dan membuktikan bahwa Copernicus benar. Galileo bahkan melakukan eksperimen terkenal dengan menjatuhkan benda dari menara Pisa, menunjukkan bahwa hukum fisika berlaku untuk semua benda, menyingkirkan ide-ide kuno Aristoteles. Akibat keberaniannya, Galileo harus menghadapi pengadilan dan tahanan rumah seumur hidup. Namun, kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Kemudian, muncullah raksasa intelektual dari Inggris, Sir Isaac Newton. Mungkin kamu pernah dengar cerita tentang apel yang jatuh di kepalanya. Meskipun ceritanya mungkin dilebih-lebihkan, momen itu menginspirasinya untuk merumuskan hukum gravitasi universal. Newton menunjukkan bahwa kekuatan yang sama yang membuat apel jatuh ke tanah, juga yang menahan bulan tetap di orbitnya mengelilingi bumi dan planet-planet mengelilingi matahari. Dengan 3 hukum geraknya, ia memberikan kerangka matematika untuk memahami hampir semua gerakan di alam semesta. Ini adalah puncak dari revolusi ilmiah, membuktikan bahwa alam semesta diatur oleh hukum-hukum yang dapat dipahami dan diprediksi oleh akal manusia. Semangat baru dalam mencari kebenaran melalui observasi dan eksperimen tidak hanya terbatas pada astronomi dan fisika. Para penjelajah berlayar ke lautan yang belum pernah dipetakan, menemukan benua baru, budaya baru, serta spesies hewan dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap penemuan geografis ini semakin memperkuat gagasan bahwa dunia jauh lebih kompleks dan menakjubkan daripada yang pernah dibayangkan. Peta dunia digambar ulang,
dan pengetahuan manusia tentang planetnya sendiri berkembang pesat. Zaman ini membuktikan bahwa mempertanyakan hal-hal yang sudah diterima begitu saja bisa membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Percikan api akal sehat dari revolusi ilmiah kemudian menyebar ke ranah sosial dan politik, melahirkan sebuah era baru yang kita kenal sebagai abad pencerahan atau Aufklärung. Di salon-salon mewah di Paris, para pemikir, seniman, dan bangsawan berkumpul. Mereka bukan lagi membahas bintang dan planet, melainkan masyarakat, pemerintahan, dan hak asasi manusia. Diskusi-diskusi ini menjadi wadah lahirnya ide-ide revolusioner yang akan mengubah wajah peradaban Barat selamanya. Mereka mulai bertanya, dari mana datangnya kekuasaan raja? Apakah hak-hak individu itu ada secara alami? Di tengah hiruk-pikuk intelektual inilah muncul para filsuf besar pencerahan. Dari Inggris ada John Locke yang berpendapat bahwa setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak alami, hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah ada atas persetujuan rakyat. Di Prancis, Montesquieu mengusulkan ide pemisahan kekuasaan menjadi 3 cabang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah tirani. Sementara itu, Jean-Jacques Rousseau menulis tentang kontrak sosial, di mana rakyat secara kolektif membentuk pemerintahan untuk kepentingan bersama. Dan jangan lupakan Voltaire yang dengan pena tajamnya memperjuangkan kebebasan berbicara dan beragama. Ide-ide ini tidak hanya tinggal di atas kertas atau di dalam salon. Mereka menyeberangi Samudra Atlantik dan menjadi bahan bakar bagi revolusi Amerika. Ketika para kolonis Amerika merasa hak-hak mereka diinjak-injak oleh kerajaan Inggris, mereka berpaling pada tulisan Locke dan Montesquieu. Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776 adalah gema langsung dari pencerahan, menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut. Konstitusi Amerika Serikat yang mengikutinya adalah penerapan praktis dari ide pemisahan kekuasaan Montesquieu, menciptakan sebuah republik yang dibangun di atas fondasi akal dan kebebasan. Gema revolusi terdengar kembali ke Eropa, khususnya di Prancis. Rakyat Prancis yang tertindas oleh monarki absolut dan ketidakadilan sosial menemukan inspirasi dalam revolusi Amerika dan tulisan-tulisan para filsuf mereka sendiri. Pada tahun 1749, rakyat menyerbu penjara Bastille, sebuah simbol tirani kerajaan. Revolusi Prancis pun meletus. Meskipun berjalan lebih berdarah dan kacau, revolusi ini menghasilkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang menegaskan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, liberté, égalité, fraternité. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Bagaimana ide-ide radikal ini bisa menyebar begitu cepat dan luas? Jawabannya terletak pada kekuatan mesin cetak. Buku, pamflet, dan surat kabar diproduksi secara massal dengan biaya yang semakin murah. Ide-ide Locke, Rousseau, dan Voltaire tidak lagi hanya milik kaum elit, tetapi bisa diakses oleh kelas menengah yang sedang tumbuh, bahkan oleh mereka yang bisa membaca di pedesaan. Penyebaran informasi ini menciptakan ruang publik di mana opini dapat dibentuk dan diperdebatkan, menggerogoti legitimasi rezim-rezim lama dan mempersiapkan jalan bagi perubahan. Dari teleskop Galileo hingga Deklarasi Kemerdekaan, perjalanan dari revolusi ilmiah ke pencerahan adalah kisah tentang kekuatan akal manusia untuk mengubah dunia. Ini adalah pengingat bahwa menantang status quo, bertanya mengapa, dan mencari jawaban berdasarkan bukti dan nalar dapat meruntuhkan dogma yang telah berusia berabad-abad dan membangun masyarakat yang lebih adil, bebas, dan rasional. Warisan era ini hidup dalam setiap eksperimen ilmiah yang kita lakukan, setiap pemilihan umum yang kita ikuti,
Dan setiap kali kita memperjuangkan hak asasi kita, itulah kekuatan sebuah ide. Pernahkah kamu bayangkan dunia tanpa pabrik, tanpa kereta api, atau bahkan tanpa listrik di rumah? Sulit, ya. Padahal, semua itu baru ada sekitar 250 tahun yang lalu. Sebelumnya, kehidupan manusia selama ribuan tahun nyaris tidak berubah. Semua dikerjakan dengan tangan, di desa-desa kecil yang tenang. Tapi di akhir abad ke-18, sebuah revolusi besar dimulai di Inggris. Sebuah perubahan yang akan mengguncang dunia sampai ke akar-akarnya. Inilah revolusi industri, momen ketika mesin mulai mengambil alih pekerjaan manusia dan mengubah peradaban selamanya. Kita akan kembali ke masa lalu, ke sebuah pedesaan Inggris yang damai, di mana para pengrajin dengan sabar menenun kain atau membuat perkakas di rumah mereka. Kehidupan berjalan lambat, mengikuti ritme alam. Tapi di balik ketenangan itu, ada ide-ide baru yang mulai bergejolak. Para pemikir dan penemu terus mencari cara untuk membuat pekerjaan lebih efisien. Dan kemudian muncullah sebuah penemuan yang menjadi pemicu segalanya. Inilah dia, sang primadona revolusi, mesin uap. Meskipun konsep mesin uap sudah ada sebelumnya, adalah James Watt, seorang insinyur Skotlandia yang pada tahun 1770 menyempurnakan desainnya menjadi jauh lebih efisien dan kuat. Mesin uap Watt tidak hanya bisa memompa air keluar dari tambang batu bara, tetapi juga bisa digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin lain. Ini adalah terobosan luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia memiliki sumber tenaga yang tidak bergantung pada otot, air, atau angin. Tenaga mesin yang konstan dan kuat siap mengubah dunia. Dan perubahan itu datang dengan cepat. Bayangkan deru mesin yang memekakkan telinga, menggantikan keheningan bengkel rumahan. Pabrik-pabrik tekstil raksasa mulai bermunculan, terutama di kota seperti Manchester. Di dalamnya, ratusan mesin tenun dan pemintal bekerja tanpa henti, digerakkan oleh satu mesin uap besar. Produksi kain yang tadinya butuh waktu berminggu-minggu kini bisa selesai dalam hitungan jam. Barang-barang menjadi lebih murah dan melimpah. Era produksi massal telah lahir, tapi mesin tidak hanya mengubah cara kita membuat barang, mereka juga mengubah cara kita bergerak. Pada tahun 1804, Richard Trevithick menciptakan lokomotif uap pertama. Lalu, George Stephenson menyempurnakannya dan membangun jalur kereta api komersial pertama antara Stockton dan Darlington. Kereta uap menjadi simbol kemajuan. Ia bisa mengangkut bahan mentah seperti batu bara dan besi ke pabrik, lalu membawa produk jadi ke pasar dengan kecepatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Jarak yang tadinya ditempuh berhari-hari kini bisa dilalui dalam hitungan jam. Revolusi ini tidak hanya melahirkan mesin, tapi juga kota-kota baru. Manchester, Liverpool, Birmingham, kota-kota yang tadinya kecil meledak menjadi pusat industri yang padat. Peta Inggris berubah drastis. Orang-orang berbondong-bondong meninggalkan desa mereka untuk mencari pekerjaan di pabrik. Fenomena ini disebut urbanisasi. Mereka datang dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik, gaji yang stabil, dan peluang baru. Lanskap Inggris yang tadinya hijau kini dipenuhi cerobong asap pabrik yang menjulang tinggi. Namun, di balik gemerlap kemajuan ekonomi, ada sisi gelap yang tersembunyi. Kehidupan di kota industri ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Para pekerja, termasuk perempuan dan anak-anak, harus bekerja dalam kondisi yang mengerikan. Jam kerja bisa mencapai 14 hingga 16 jam sehari, 6 hari seminggu. Pabrik-pabrik panas, pengap, dan berbahaya. Kecelakaan kerja sering terjadi. Tambang batu bara lebih buruk lagi, gelap, sempit, dan rawan runtuh. Upah yang mereka terima pun sangat rendah, hanya cukup untuk bertahan hidup. Perbedaan antara si kaya dan si miskin menjadi sangat tajam. Di satu sisi, para pemilik pabrik dan investor membangun kekayaan luar biasa, membentuk kelas menengah baru yang kaya raya.
Mereka tinggal di rumah-rumah mewah dengan segala kenyamanannya. Tapi di sisi lain, para buruh tinggal berdesakan di perkampungan kumuh yang kotor tanpa sanitasi yang layak. Penyakit seperti kolera dan tifus merajalela. Ini adalah wajah lain dari revolusi industri, sebuah realitas pahit yang memicu ketegangan sosial. Tentu saja para pekerja tidak tinggal diam. Ketidakadilan yang mereka alami memicu lahirnya kesadaran baru. Mereka mulai berserikat membentuk gerakan buruh untuk menuntut hak-hak mereka. Demonstrasi dan pemogokan menjadi senjata mereka untuk memperjuangkan upah yang lebih layak, jam kerja yang lebih manusiawi, dan kondisi kerja yang lebih aman. Perjuangan ini tidak mudah dan seringkali dihadapi dengan kekerasan, tetapi perlahan-lahan suara mereka mulai didengar dan membawa perubahan. Api revolusi industri yang menyala di Inggris tidak berhenti di situ. Ide-ide dan teknologi baru dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa, menyeberangi Samudra Atlantik ke Amerika Serikat, dan akhirnya ke seluruh dunia. Setiap negara mengadaptasinya dengan cara mereka sendiri, memicu gelombang industrialisasi global. Dunia yang kita kenal sekarang dengan segala kemajuan teknologinya adalah warisan langsung dari periode transformatif ini. Jadi, revolusi industri adalah sebuah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membawa kemajuan teknologi yang luar biasa, pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan melahirkan dunia modern. Namun, di sisi lain, ia juga menciptakan masalah sosial yang kompleks, kesenjangan yang tajam, dan penderitaan bagi banyak orang. Kisah ini adalah pengingat bahwa setiap kemajuan besar dalam sejarah manusia selalu datang dengan tantangan dan harga yang harus dibayar. Memahaminya membantu kita untuk lebih bijak dalam menghadapi perubahan di masa kini dan masa depan. Hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke sebuah era yang penuh dengan gejolak, inovasi, dan perubahan yang membentuk dunia kita saat ini, abad ke-20. Dari medan perang yang penuh lumpur hingga lahirnya era digital, abad ini adalah kisah tentang ketahanan, kehancuran, dan harapan umat manusia. Mari kita mulai. Bayangkan Anda berada di tahun 1914. Dunia tiba-tiba terjun ke dalam konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya, Perang Dunia Pertama. Jutaan tentara terperangkap di parit-parit yang membentang di seluruh Eropa. Teknologi baru seperti tank, pesawat tempur, dan gas beracun mengubah wajah peperangan selamanya. Konflik ini, yang disebut perang untuk mengakhiri semua perang, berlangsung selama 4 tahun dan merenggut jutaan nyawa. Itu adalah trauma kolektif yang mendalam bagi seluruh generasi. Ketika perang berakhir pada tahun 1918, peta Eropa digambar ulang. Kekaisaran besar seperti Austria, Hongaria, Ottoman, dan Rusia runtuh, melahirkan negara-negara baru. Perjanjian Versailles seharusnya membawa perdamaian, tetapi banyak yang merasa syarat-syaratnya terlalu berat, terutama bagi Jerman. Benih-benih konflik di masa depan tanpa disadari telah ditanam, sementara dunia mencoba untuk pulih dari luka perang yang dalam. Namun, sebelum dunia sempat pulih sepenuhnya, bencana lain melanda, kali ini bukan di medan perang, melainkan di pasar saham. Keruntuhan Wall Street pada tahun 1929 memicu depresi besar, sebuah krisis ekonomi global yang melumpuhkan dunia. Foto-foto dari era ini sangat ikonik. Antrean panjang untuk mendapatkan roti, pabrik-pabrik yang tutup, dan para petani yang berjuang melawan kekeringan hebat di Dust Bowl Amerika. Pengangguran meroket dan jutaan orang kehilangan segalanya. Keputusasaan ini menciptakan lahan subur bagi ideologi-ideologi ekstrim untuk tumbuh. Ketidakstabilan ekonomi dan politik ini memuncak pada konflik terbesar dalam sejarah manusia, Perang Dunia Kedua. Dimulai pada tahun 1939, perang ini melibatkan hampir setiap negara di dunia.
terbagi antara blok poros dan sekutu. Skalanya sangat besar, dari pendaratan D-Day di Normandia yang heroik hingga pertempuran brutal di front timur. Perang ini juga menyaksikan kengerian Holocaust dan penggunaan senjata nuklir untuk pertama kalinya di Hiroshima dan Nagasaki, sebuah momen yang mengubah hubungan internasional selamanya. Setelah kehancuran Perang Dunia Kedua, dunia bersumpah tidak akan lagi. Dari puing-puing perang, lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1965. Organisasi ini didirikan dengan tujuan mulia untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta mendorong kerjasama antar negara. Meskipun tidak selalu berhasil, PBB menjadi simbol harapan baru dan sebuah forum di mana negara-negara dapat menyelesaikan perbedaan mereka melalui diplomasi, bukan perang. Paruh kedua abad ke-20 juga merupakan era perjuangan besar untuk keadilan dan kebebasan. Di Amerika Serikat, gerakan hak-hak sipil yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr. berjuang tanpa kekerasan untuk mengakhiri segregasi rasial. Di seluruh Asia dan Afrika, gelombang dekolonisasi melanda. Kekaisaran-kekaisaran Eropa runtuh saat negara-negara yang pernah dijajah memperjuangkan dan memenangkan kemerdekaan mereka mengubah peta politik global secara dramatis. Namun, perdamaian global masih sulit dicapai. Dunia segera terpecah menjadi dua kubu ideologis dalam Perang Dingin. Blok kapitalis yang dipimpin Amerika Serikat dan blok komunis yang dipimpin Uni Soviet. Meskipun tidak ada perang langsung antara kedua negara adidaya, mereka bersaing dalam perlombaan senjata nuklir, perang proksi, dan spionase. Momen-momen menegangkan seperti krisis rudal Kuba membawa dunia ke ambang kehancuran nuklir. Tembok Berlin menjadi simbol fisik dari dunia yang terbelah dua. Di tengah ketegangan geopolitik ini, revolusi lain sedang terjadi, yaitu revolusi teknologi. Dari komputer pertama yang ukurannya sebesar ruangan, hingga penemuan transistor, mikrochip, dan akhirnya internet. Inovasi-inovasi ini meletakkan dasar bagi dunia digital kita saat ini. Penemuan telepon genggam, komputer pribadi, dan World Wide Web secara fundamental mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan hidup. Lompatan teknologi ini terjadi dengan kecepatan yang luar biasa. Menjelang akhir abad ke-20, runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1949 dan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 menandai berakhirnya Perang Dingin. Dunia memasuki era baru yang ditandai oleh globalisasi. Perdagangan internasional meledak, didorong oleh kapal kontainer raksasa dan komunikasi instan. Budaya dari seluruh dunia mulai bercampur lebih dari sebelumnya, menciptakan masyarakat global yang semakin terhubung. Perjalanan, informasi, dan barang bergerak melintasi perbatasan dengan lebih mudah. Jadi, begitulah abad ke-20 dalam sekejap. Sebuah era yang penuh dengan kontradiksi, kehancuran yang tak terbayangkan, dan kemajuan yang luar biasa, kebencian yang mendalam, dan perjuangan heroik untuk keadilan, perpecahan ideologis, dan konektivitas global yang baru. Abad ini adalah cerminan dari sisi tergelap dan tercerah umat manusia. Memahami abad ke-20 adalah kunci untuk memahami dunia tempat kita hidup saat ini. Kisah ini adalah tentang bagaimana kita menghadapi tantangan terbesar dan bagaimana kita terus melangkah maju menuju masa depan. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati perjalanan sejarah ini, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.